Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Paskah di GPIB Jemaat Bukit Moria, yang juga dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat pada situasi yang belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama di gedung gereja dan mengacu pada peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB, maka saat ini kita tetap beribadah dari tempat kita masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas. Beliau adalah Ketua 3 Majelis Sinode GPIB ke-20. Umat Tuhan, kita siapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah untuk menaikkan syukur, membuka hati, dan memuliakan Dia, serta merenungkan seberapa jauh kesediaan kita melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Umat Tuhan, marilah berdiri. Untuk menghadap Allah dengan menaikkan kidung pujian bagi-Nya dari Kidung Jemaat nomor 194, bait 1 dan 3, Dikau yang bangkit. Dikala abadi
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat Tuhan, nas pembimbing buat kita di hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Salam sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu dan menyertaimu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, di tengah kondisi di mana pandemi COVID-19 yang semakin menyebar di seluruh negeri ini, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami tidak saja mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami dapat memperhatikan orang lain juga. Bapa Maha Pengasih, kami menyadari bahwa dalam pelayanan kami, sering kami tidak setia kepadamu. Sering kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya karena ada kepentingan kami, yakni agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, bahkan sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja.
Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku, hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, penebus hidup kami yang hidup. Bagi kita yang mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan tulus, jujur, dan bertobat, mari dengarlah berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25 yang mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Saudara-saudara seiman, marilah kita berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-25 yang mengatakan, Kasihilah Tuhan, hai semua orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa
Marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami dicerahkan, agar tidak hidup dalam kegelapan, keserakahan, kemunafikan, kejahatan, dan tindakan dosa yang menyakiti hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, agar firman-Mu kami lakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Marilah kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Kitab Yehezkel pasal 36 ayat 1 hingga 7. Kitab Yehezkel pasal 36 ayat 1 hingga 7 yang mengisahkan pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, dan kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh,
Aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini kita masih berada dalam situasi dan kondisi pandemik COVID-19. Kapan berakhirnya? Banyak para ahli dari berbagai bidang yang berkompeten telah memprediksinya. Dari hasil perkiraan mereka, situasi dan kondisi ini masih akan berlangsung dalam waktu beberapa bulan ke depan dan proses pemulihannya pun masih bisa berlangsung agak lama. Tergantung daripada kesadaran penduduknya, juga usaha dari para pemimpin negara maupun gereja. Sejak hari Jumat, saudara-saudara kita kaum muslimin telah menjalani ibadah puasa Ramadannya. Pemerintah Republik Indonesia juga sudah berusaha untuk menggalakkan sosialisasi seruan agar jangan ada orang-orang yang sesuai tradisi mengambil keputusan untuk mudik ke kampung halaman mereka, terutama mereka yang masuk di daerah epicentrum pandemik tersebut. Hal ini dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan. Secara jujur, kita semua harus menerima kenyataan bahwa situasi dan kondisi ini tidaklah mudah dihadapi dari hari ke hari. Waktu yang berjalan ini sudah terasa banyak orang yang merasakan dampaknya, terutama dari sisi psikologis dan juga sisi ekonomis. Saat ini sudah semakin banyak orang yang mengalami kesukaran dan penderitaan. Banyak di antara kita yang begitu sulitnya membayangkan apa yang akan terjadi di minggu-minggu ke depan ini, bulan ke depan. Juga situasi kondisi yang ada masih dirasakan gelap dan penuh ketidakpastian. Beberapa berita dari media sosial juga sudah menyampaikan jika sudah ada orang-orang yang nekat mengakhiri hidupnya, dan hal ini juga sudah merupakan kejadian yang nyata. Manusia mulai dan sudah merasakan himpitan hidup yang menekannya. Akankah ada pertolongan dapat menghiburkan hati yang berduka, hati yang bersedih, hati yang penuh dengan rasa malu sehingga menjadi rendah diri dan lain sebagainya, saudaraku. Ada sebuah lagu nyanyian populer di mana syairnya demikian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Ini adalah gambaran keadaan seorang anak manusia yang terus-menerus bertanya atas penderitaan yang sedang dihadapi saat-saat ini. Namun,
jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya penulis syair ini tidak lagi tinggal dalam keputusasaan dan penyesalan saja, melainkan memunculkan sikap imannya dengan penyataan kalimat berikutnya dari syair nyanyiannya ini. Baginya hanya ada satu perkara yang ada di dalam hatinya, yaitu tiada satu pun yang akan terjadi tanpa Allah peduli. Selanjutnya dalam bagian refrainnya ia menegaskan tentang siapa Allahnya, yaitu Allah adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli, karena ia adalah Allah yang pernah menjadi sama dengan manusia serta mengalami penderitaan yang dahsyat. Allah di dalam Yesus Kristus inilah yang tahu persis segala persoalan yang manusia hadapi dan tak pernah dibiarkannya manusia dan siapapun kita untuk bergumul sendiri. Perikop bacaan pada hari Minggu ini mengantar kita untuk dapat menghayati faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manusia masuk ke dalam penderitaan dan kesedihan yang paling dalam hidupnya. Lalu bagaimana umat yang dikasihinya tidak akan dibiarkannya semakin terpuruk dalam hidupnya, dan bagaimana caranya bekerja untuk memulihkan situasi dan kondisi dari penderitaan yang dialami umatnya. Bukanlah suatu kebetulan jika Yehezkiel sebagai seorang nabi diutus dan digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kala situasi orang Israel berada di negeri pembuangan maupun ada yang masih berada di negeri Kanaan yang sedang dirundung kesedihan dan penderitaan. Apa saja yang dipaparkan tentang gambaran yang sedang dihadapi orang Israel tersebut? Ada 3 hal yang dicatat di sini. Yang pertama, tanah Kanaan merupakan tanah perjanjian yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Mereka telah memasukinya, mereka telah menikmati tinggal di sana dengan penuh sukacita. Mereka telah merasakan bagaimana Tuhan Allah memelihara kehidupan mereka dengan menganugerahkan negeri yang berlimpah susu dan madu. Di sana juga mereka mendirikan bait Allah sebagai lambang kehadirannya di tengah-tengah umat. Namun semuanya itu tinggal hanya kenangan saja. Karena kini tanah itu bukan lagi kepunyaan mereka. Mereka sudah mengalami kehilangan karena gunung-gunung dan bukit-bukit, alur-alur sungai dan lembah-lembah yang kini sudah diregut dan habis dijarah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka harus meninggalkan tanah leluhur mereka. Tanah perjanjian yang sungguh menjanjikan kehidupan yang baik dan berada di suatu tempat di mana mereka bukan siapa-siapa lagi di antara penduduk lainnya. Semua bangunan yang ada kini sudah tinggal reruntuhan yang sunyi sepi. Dan kota-kota sudah ditinggalkan penduduknya. Yang kedua, selain harta benda mereka yang sudah hilang karena sudah habis dijarah, kemerdekaan mereka pun juga hilang lenyap. Sekarang mereka sebagai orang yang terjajah dan mereka dijadikan budak oleh pemerintah bangsa yang mengangkut mereka keluar dari tanah pusakanya. Harga diri dan martabat diri mereka juga
telah direnggut dari mereka. Sehingga mereka tidak memiliki apa-apa lagi untuk dibanggakan selain menjadi rendah diri. Yang ketiga, keberadaan hidup mereka sebagai manusia juga sangat direndahkan dengan menerima olokan-olokan buah mulut orang dan banyak digujingkan. Sungguh, untuk mengangkat muka saja, orang Israel sudah begitu malunya. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka tidak dapat membanggakan diri sendiri atau menunjukkan kesombongan karena keberadaan diri mereka di antara bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudaraku, sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah ketiga hal keadaan yang tadi? Pertama, saya ulangi lagi. Mereka sudah tidak punya lagi tempat di mana mereka bisa tinggal yang merupakan tanah usaha mereka. Semua direnggut karena dijarah. Yang kedua, kemerdekaan mereka sebagai bangsa juga sudah dicabut dari mereka. Karena kini mereka menjadi bangsa yang dijajah. Dan ketiga, mereka juga menjadi bahan hinaan orang-orang yang membuat mereka tidak lagi bisa dapat mengangkat muka dan juga berjalan dengan tegap. Apakah ketiga hal tadi menjadi akhir dari perjalanan hidup mereka di dunia ini? Apakah orang-orang Israel telah menyadari bahwa sesungguhnya mereka sudah memberontak dan tidak setia kepada Tuhan Allah selama ini? Sehingga mereka menerima konsekuensi dari perbuatan mereka? Apakah tiada lagi harapan akan masa depan yang memulihkan keadaan mereka yang sudah terpuruk dan penuh rasa malu untuk berjalan di tengah-tengah bangsa di sekitar mereka? Jika Tuhan Allah tidak lagi mengasihi umatnya, jika Tuhan Allah tidak lagi berbelas kasihan kepada umatnya, jika Tuhan Allah sudah melupakan janji-janjinya kepada nenek moyang mereka, tentu dibiarkannya orang Israel berada terus di dalam keputusasaan yang dalam. Penderitaan rohani yang berada di titik nadirnya. Hal ini sebagai bentuk ketidakpedulian Tuhan Allah lagi kepada dunia dan kepada umat milik kepunyaannya. Firman Tuhan hari ini memberitakan tentang kasih Allah yang sungguh luar biasa dan dahsyat. Sekalipun Tuhan Allah membiarkan orang Israel untuk diangkut ke pembuangan dan mengalami situasi kondisi yang tidak membuat mereka nyaman dan mengalami penderitaan. Di balik semuanya itu, Tuhan sedang mendidik umatnya. Semua ketidaksetiaan dan pemberontakan orang-orang Israel kepadanya telah dilakukan, tetapi tidak membuat kasih setia Tuhan tetap berlaku dalam perjalanan kehidupan umatnya. Tidak dibiarkannya umatnya ini bergumul sendiri, dan tidak dibiarkannya umat pilihannya dapat dipulihkan olehnya kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Allah yang tahu persis situasi kondisi karena dosa yang sudah mereka lakukan terhadap Allah dan terhadap alam ini. Ketika kesalahan itu
sudah ditanggung mereka. Dan saat mereka mau memandang lagi kehidupan ke depan, apakah masih ada hari esok yang penuh pengharapan? Apakah situasi mereka bisa dipulihkan? Allah hadir sebagai Allah yang mendidik umatnya. Sekaligus Allah yang memberikan kasih-Nya untuk mengangkat dan memulihkan situasi kondisi anak-anak yang dikasihinya. Dalam bacaan kita ini, Allah yang sangat cemburu terhadap umatnya, yang mengalami situasi kondisi karena cercaan, penghinaan, ketersingkiran dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Allah hadir untuk memulihkan situasi kondisi mereka. Dengan cara seperti apa? Bacaan kita pada ayat-ayat sesudahnya akan menjawab semuanya. Tetapi satu hal dalam bacaan kita saat ini yang hendak diberitakan kepada kita, bahwa orang-orang yang telah melakukan olokan, yang sudah juga melakukan penghinaan, dan mereka selalu berada dalam situasi pengguncingan, mereka yang juga membuat orang-orang Israel tidak memiliki apa-apa lagi. Tuhan akan melakukan perkara-perkara atas apa yang mereka perbuat dari kejahatan yang mereka lakukan kepada umat-Nya. Dan inilah yang menghibur bahwa nanti pada suatu saat ke depan, Tuhan akan juga mengingatkan, menyadarkan, dan menghentikan semua perbuatan kejahatan yang ditujukan kepada umat pilihan-Nya. Sehingga umat pilihan-Nya boleh akan menerima dan merasakan pemulihan dari Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku melihat ayat-ayat sesudahnya, maka terlihatlah bagaimana janji Tuhan itu ditepati. Bagaimana Tuhan kembali memulihkan umat yang dikasihinya. Bagaimana Tuhan juga memakai situasi kondisi yang ada untuk mendidik umat-Nya. Dan bagaimana umat-Nya kembali lagi untuk melihat bahwa Tuhan Allah yang adalah milik-Nya akan selalu mengerti dan mempedulikan dan memulihkan situasi kondisi yang ada. Dan suatu saat dalam perjalanannya, Tuhan telah menetapkan janji-Nya untuk memulihkan tanah tempat di mana mereka telah dianugerahkan suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan pada waktunya Tuhan menyediakan kembali dan mereka bersorak-sorai karenanya. Dengan situasi keadaan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, akankah kita terus mengeluh? Akankah kita terus menyesali semua situasi kondisi yang ada saat ini? Mari kita lihat ke atas. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita. Bagaimana Tuhan masih tetap bekerja melalui dan di dalam kehidupan orang beriman. Dan bagaimana juga kita akan menyaksikan Tuhan memulihkan situasi kondisinya. Dan hanya sorak-sorai dan rasa syukur yang akan kita ungkapkan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita. Amin.
majulah tetap teguh dalam suka dan sengsaramu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala ungkapan pujian dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Sebab siapakah kami yang senantiasa terus mendapatkan perhatian dan kasih sayang-Mu, serta memelihara hari-hari kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu bahwa kami boleh tiba untuk menikmati kebersamaan kami dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing pada hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan-Mu saat ini. Dan perkenankanlah kami dengan kerendahan hati memohon kepada-Mu untuk semua harapan kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, dan memohon kiranya Engkau mau mendengar dan menjawab seru doa kami saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyadari sesungguhnya kami berada di tengah situasi kondisi yang penuh dengan kekecewaan, ketakutan, kemarahan, penderitaan, ketersisihan dalam hidup ini, dan berbagai penderitaan lainnya yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, kami datang kepada-Mu memohon, tolonglah bersegera menolong kami, agar apa yang menjadi harapan kami, bahwa seluruh pandemi yang terjadi di dunia ini, bahkan juga khusus di Indonesia, boleh berlalu. Tolonglah kami ya Tuhan, kasihanilah kami dengan kasih-Mu yang begitu besar untuk melawat kami. Khusus kami mendoakan bagi para pemerintah bangsa negara kami yang kami kasihi ini, Republik Indonesia. Berikanlah hikmat kepada mereka untuk dapat menolong kami semua, untuk memikirkan berbagai strategi agar supaya persatuan kesatuan, kesejahteraan, dan juga proses untuk mengelola berakhirnya pandemi ini boleh mereka lakukan
dengan kekuatan yang bersumber daripadamu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Ketika mereka sudah mendengar seruan dari pemerintah kami, tolong Tuhan, agar banyak dari warga negara kami yang mau bersedia untuk mengikuti dan taat terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Kami juga menyadari Tuhan, banyak warga negara kami dan juga khususnya warga gereja yang mengalami dampak langsung dari situasi sekarang ini. Mereka saat ini yang berada di ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Mereka saat ini yang juga berada di rumah masing-masing karena isolasi mandiri. Mereka yang saat ini Tuhan harus berada di rumah dan berada dalam situasi yang tidak begitu nyaman. Kami memohon kepadamu, tolonglah ya Tuhan. Lawatlah mereka melalui tenaga medis dan semua orang yang menopang mereka, agar mereka boleh dipulihkan dan boleh juga mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami berdoa karenanya untuk para tenaga medis dan orang-orang yang telah mempersembahkan hidupnya berada di garda terdepan. Tolong mereka Tuhan, beri hikmat, beri kekuatan, beri perlindungan daripadamu, dan perlengkapi apa yang mereka butuhkan dalam rangka melayani semua orang yang membutuhkan lawatan Tuhan dalam hidup mereka, yang kini mereka abdikan untuk proses penyembuhan dari setiap orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Pulihkanlah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul atas sakit penyakit mereka. Yang saat ini kami mohon, lawatlah ya Tuhan. Untuk Saudara Russell Lasamahu, Bapak Sabarno, Ibu Nike Mamesa, Bapak Sukaryanto, Bapak Sugianto Dahlan, Saudara Jimmy Malau, Ibu Reta, Bapak Mawardi Ritonga, Ibu Mari Haspers, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Henry Kar Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Bapak Ian Haspers, Bapak Pontas Pasaribu, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Heidi Tiwow, Bapak Daniel Mangindaan, Ibu Suranti Kemal, Ibu Margareta Pangemanan, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Bapak Aipasa, Bapak Sehenoh, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, dan semua yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan mereka dalam lawatan Tuhan yang menyembuhkan mereka atas apa yang mereka derita secara fisik dan bahkan batin mereka. Biarlah lawatan Tuhan menguatkan mereka. Mereka memiliki pengharapan untuk proses pemulihan dari kelembanan tubuh mereka. Dan mereka juga boleh dicukupkan untuk semua kebutuhan dalam proses pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akhirnya berdoa untuk perjalanan kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian gerejamu, lebih khusus untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan lebih khusus lagi untuk Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria. Tuhan, pakailah para hamba-Mu ini untuk melayani umat-Mu, dan mereka boleh dapat bekerja sama menemukan hal-hal baru dalam pendekatan pelayanan terhadap umat-Mu, sehingga setiap umat-Mu di sini tetap merasakan sapaan Tuhan lewat mereka. Dan lawatlah mereka kalau mereka juga sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan memakai para pelayan-Mu
untuk menjadi alat kepanjangan tangan-Mu, dapat menolong, menguatkan, dan juga membebaskan mereka dari seluruh himpitan pergumulan ekonomi, khususnya pada masa-masa saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini yang sedang mengalami kesukaran, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, sehingga mereka sulit untuk mencari pekerjaan baru, untuk melanjutkan studi, dan juga untuk para pensiunan. Tuhan, tolong mereka. Dengar seruan doa mereka, sehingga mereka menjadikan hidup mereka tetap juga dapat berguna bagi banyak orang, dan ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang Tuhan perkenankan untuk mereka mendapatkannya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga akhirnya berdoa untuk kami semua yang akan menjalani dan menapaki hari-hari kehidupan kami ke depan. Berjalanlah terus bersama dengan kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Buatlah untuk kami mengerti dan tetap tegar dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan terus pakailah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami saat ini kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan syukur kita ini akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah, kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil mengingat firman Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sehubungan dengan kondisi kita saat ini, maka persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 111060924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Muria. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 39, bait pertama dan kedua. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan
persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara silih ganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Nyonya Maureen Susi Romeser Thomas. Beliau adalah Ketua 3 Majelis Sinode GPIB ke-20. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Majelis Jemaat Bukit Muria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah minggu ketiga sesudah Paskah dalam bentuk video streaming pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 25 April sampai dengan 2 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.